lahan tambang itu sebenarnya sudah terjadi sejak Orde Baru terkait dengan permasalahan tambang ilegal, apalagi tambang pasir, kemudian tambang batu yang merupakan mineral non logam itu sekarang sudah dikembalikan lagi ke pemerintah daerah provinsi pasca terbitnya Perpres 55 2022. Ini Mbak, jadi kaitannya dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah provinsi, tetapi sebatas untuk tambang pasir dan batu. Nah, sementara untuk mineral logam dan mineral batu bara, tambang batu bara itu masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, permasalahannya adalah dari dulu sampai sekarang itu lemah di sistem dan fungsi pengawasan. Baik itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun terkait dengan backingan tambang itu saya tidak heran dan tidak kaget karena ini permasalahan yang cukup lama, pelik, cukup ruwet ya, tetapi dipandang bukan hanya persoalan hukum, tetapi ini persoalan ekonomi, Baik. sosial, budaya, seperti itu. Kalau backing tambang itu menurut saya Ya. itu merupakan oknum dari aparat penegak hukum yang itu harus dilakukan sebuah penindakan, penegakan hukum terpadu. Tadi saya setuju melalui pendekatan multidor sistem, seperti itu, Mbak. Baik, Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau seandainya tidak diberantas, negara jelas rugi. Kalau diberantas, ada konflik horizontal yang mungkin saja terjadi dan prosesnya akan mengambil waktu yang sangat panjang. Jadi win-win solution seperti apa yang harus ditempuh, Pak Wahyu? Ya, baik. Saya akan berbicara dalam perspektif hukum dulu ya, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batu bara yang sekarang ini 3 2020, yang itu merupakan perubahan dari 4 2009, itu sebenarnya sudah jelas bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan itu akan kena pidana. Jadi ada ancaman pidananya. Bahkan melalui perubahan undang-undang yang terakhir pun juga sudah ditegaskan seperti itu. Cuman persoalannya adalah penegakan hukumnya yang masih dinilai kurang tegas ya. Apalagi tambang liar ini melibatkan komponen masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat tetapi korporasi. Nah, ini di sini penegakan hukum yang masih lemah. Sementara permasalahan tambang liar ini bukan hanya permasalahan hukum, akan tetapi menjadi permasalahan ekonomi, di mana masyarakat sekitar di kegiatan usaha tambang itu masih menggantungkan kepada kegiatan tambang pasir yang itu notabene merupakan tambang kelas menengah ke bawah. Baik. Jadi masyarakat seakan-akan itu menjadi sebuah mata pencaharian. Sementara juga persoalan budaya, sosial, kemudian adanya dampak lingkungan, ini pasti bahwa tambang liar itu pasti akan berpotensi melahirkan dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Tetapi lagi-lagi di sini yang perlu ditekankan adalah fungsi pembinaan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Edukasi, kemudian memberikan sosialisasi yang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada pihak masyarakat. Saya pikir lebih persoalan itu ya, sehingga pendekatan-pendekatan edukasi, persuasi itu lebih diprioritaskan daripada menggunakan pendekatan hukum pidana. Seperti itu. Baik, Pak Pipit, ada saran atau tidak ya untuk mungkin masyarakat ataupun Pemda ya dalam pemberantasan tambang ilegal ini? Karena kan laporan-laporan yang ada dari masyarakat maupun Pemda ini penting dalam upaya pemberantasan tambang-tambang ilegal ini nih Pak Pipit. Ya, kemarin kita sudah bicarakan bahwa kita sudah putuskan bahwa kita bicara perspektif hukum boleh, tapi hukum yang seperti apa dalam situasi seperti apa. Kalau dulu kita orang berpikir bahwa perspektif hukumnya adalah kita penegakan hukum yang retributif. Tapi kita juga harus mulai melakukan transformasi kepada arah yang restoratif. Ya, ini biar semua pihak juga harus paham. Kemudian yang berikutnya, ini harus dilakukan, kenapa harus saya sampaikan multidor system?
semua harus terlibat untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Dalam kondisi pembangunan kita ini masih terkendala dengan adanya kebutuhan material yang belum bisa dipenuhi atas kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, apa yang harus dilakukan dari kondisi cadangan yang ada di Jawa Tengah dan Jogja itu tidak mampu memenuhi. Jadi kita harus mencari solusi. Nah, kemarin kita sudah mengarahkan untuk semua pihak kita sama-sama kabupaten dan provinsi harus harmonis juga di dalam menyelesaikan masalah tiap-tiap daerah. Nanti diinventarisir dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa. Nah, kemudian nanti dibuat skema, ya skema itu dengan beberapa rencana aksinya seperti apa, rekomendasi seperti apa, terus bagaimana administrasi yang perlu dilengkapi mereka. Jadi kita mengarah kepada kalau harus penegakan hukum adalah penegakan hukum yang memberikan manfaat, pertama manfaat untuk negara, manfaat untuk masyarakat, dan yang terakhir manfaat untuk lingkungan. Nanti siapa yang bertanggung jawab memperbaiki lingkungannya, ini juga harus dipahami semua pihak. Demikian, ya. Baik.